Selamat malam. Iya, Saya sedang di 2 hari ini berada di Bangka Belitung, oke. Bangka dan Belitung. Mhm. Pusat pertarungan antara oligarki, pelanggar hukum, penyelundup, bintang-bintang pelindung penyelundup Oke. dengan pemerintah tim yang melawan mereka. Oh. Jadi Luar biasa dan kayaknya di saya sana. Ada pertarungan. Nah, pertarungan ini di bawah sudah sangat tinggi. Jadi mohon teman-teman di atas jangan menganalisis karena dampak menganalisisnya terlalu seakan-akan nggak ada masalah di bawah. Di Sebentar, bawah sebentar. Ini biar semua paham, Bung Said itu. Jadi maksudnya gimana ini? Di daerah bayangkan, ada dalam tanda kutip pertarungan atau bukan tanda kutip, Ya. memang pertarungan. Ya, di bawah ini di Bangka Belitung ada 2 tim Satgas. Satgas Trisakti khusus mengenai timah dan Satgas PKH untuk pelanggaran hutan dan lain-lain. Bayangkan bintang 1 saja Satgas itu sekarang pindah-pindah rumah karena ketakutan, sudah diintai terus. Dampak daripada goyangnya di atas. Jadi jangan seakan-akan berpelukannya Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung itu tidak berdampak. Itu dampaknya ke bawah karena terjadi serangan balik dari mereka. Yang para koruptor dan oligarki ini yang selama ini mereka sudah melakukan perlawanan di bawah. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Srirajasa. Jadi ini koruptors fight back begitu. Yes. Oke, Ya. menarik. Silakan Nah, lanjutkan, Jadi Pak Said tolong itu. hati-hati betul. Saya di lapangan 2 hari ini, saya aja ini mau pindah lagi tempat nih. Nah, karena ketegangan di bawah, karena mereka merasa di atas angin sekarang. Tolong ya, bacaan kita dengan bacaan mereka berbeda. Mereka yang sedang ditertibkan oleh Prabowo lewat tim PKH, Satgas tim PKH lewat Satgas Trisakti, mereka seakan-akan tepuk tangan dengan kasus ini. Lepas dari segala-galanya tentang mantan Jampitsus Febri Adriansyah, saya awalnya menganggap bahwa inilah pelawan koruptor. Saya 30 tahun di dalam baru ketemu orang yang seberani ini melawan koruptor. Oke? Lepas pasti menyatakan Anda salah. Oke. Saya menghitung kerugian negara yang sudah diusut beliau mulai dari timah yang 300 triliun, Sritex dan lain-lain, CPO, kemudian PKH itu kira-kira yang diusut itu sudah 1.000 triliun. 1.000 triliun rupiah yang diusut. Luar biasa itu. Saya katakan lepas daripada bahwa sekarang ada masalah. Oke, saya lepas dari itu. Saya ingin bahwa jangan sampai kasus ini memadamkan obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan oleh Presiden Prabowo. Tapi Jangan sampai ini sebentar, saya harus tanya juga, saya harus adil juga. Tapi bahwa kemudian tersangka Feby Adriansyah itu juga kemudian sapu yang kotor kan harus diakui juga, Bung Said. Saya setuju. Tapi jangan gara-gara ini kita sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini dan di pucuknya Salma maka obor pemberantasan korupsi berhenti. Masih ingat ada Pak Susno Duaji di sana, masih ingat cicak buaya, masih ingat kasus Firly kepala BPK, ketua KPK. Banyak sekali kasus di atas itu mematikan obor pemberantasan korupsi. Saya berharap jangan sampai kasus Febri ini mematikan obor itu kembali. Oke. Saya berharap Pak Febri ini melakukan tanda kutip perlawanan supaya terbuka semua. Jangan ada pemakluman apalagi tukar tambah kasus. Itu yang saya nggak mau. Intinya ini di tengah-tengah Presiden Prabowo betul-betul berhadapan dengan oligarki, penyelundup, permainan pajak dan lain-lain. Gara-gara kasus ini semua jadi kendor. Ingat, semua kasus yang ada di bawah itu dibawa kejaksaan. Dengan kejaksaan sekarang ini saya takutnya jaksa sekarang dibawa, pengadilan sekarang dibawa sudah memihak kepada pemberantasan korupsi. Kalau ini terjadi kickback oleh mereka yang saya katakan tadi, bintang 1 Satgas di sini pun pindah-pindah rumah setelah kasus ini. Nah, ini saya sangat takut
di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, itu satgas-satgas ini. Satgas PKH nih ya, Satgas PKH ya. Ya PKH, satgas macam-macam. Oke. Nah, karena yang ingat ya, Febri ini ketua satgas PKH. Oke. Ketua satgas PKH selain Jampitsus. Nah, pasti mereka berpendapat ketuanya aja bisa di amputasi tadi yang di bawah. Iya, oke. Nah, saya hanya ingin mengatakan, mohon semua pihak berhati-hati menganalisis kasus ini. Kita tidak tahu apa arahnya sebenarnya, tapi saya sangat was-was. Kalau ini salah, Presiden Prabowo salah menghandle ini, maka obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan dan sedang menyala akan padam. Akan padam. Itu saya, karena ini memang dibutuhkan, tadi istilah Algojo, dibutuhkan Algojo pemberantasan korupsi di tengah korupsi yang sangat besar. Nah, oke lah, bahwa mungkin Pak Febri ada salah, tapi saya menyatakan bahwa saya ini lama, Asabri itu sangat susah, sangat sulit disentuh. Jiwasraya sangat sulit disentuh. Apalagi namanya timah, itu sangat sulit disentuh. Dia menyentuh itu. Dan saya lihat Jiwasraya, Asabri itu kan Beni Cokro semua. Kita tahu siapa dia. Nah, artinya beliau Febri ini berani menyentuh pihak-pihak yang korupsi yang dekat dengan kekuasaan. Itu berani dia lakukan itu. Masih ingat CPO, oligarki yang semua, itu kan di ini semua. Nah, saya 30 tahun baru ketemu orang seberani ini memberantas korupsi. Saya ulangi lagi, terlepas bahwa ternyata kalau memang terbukti bahwa dia punya masalah, itu kasus lain. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Febri ini keluar dan melakukan pembelaan terhadap dia ini supaya ini terbuka semua, karena kita tidak tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Saya ingin menyatakan boleh kita kehilangan Febri Adriansyah, tapi semangat Febri Adriansyah untuk memberantas korupsi harus diperbanyak semangatnya. Oke? Semangatnya itu sudah. Jadi Anda punya keyakinan, analisis dari apa yang Anda tahu, bahwa kasus Febri Adriansyah, terlepas dia memang ada permasalahan dari sisi dugaan korupsi, bahwa ada perlawanan koruptor di sini. Saya yakin itu. Saya yakin betul itu terjadi. Di lapangan sudah terjadi. Oke? Di lapangan sudah terjadi. Jadi saya berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hati-hati menangani ini untuk menyelamatkan negara dari bencana korupsi, bencana kekuasaan oligarki. Ini mereka mungkin sedang pesta-pesta di suatu tempat bahwa musuh kita sudah hilang. Kan musuh mereka adalah ketua tim PKH, dalam arti ini adalah Febri Adriansyah. Itu yang harus diingat. Nah, jadi mohon dengan sangat untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan membunuh algojonya. Baik, Pak Said, Bung Said. Oke, tentu pernyataan Anda perlu di-challenge, perlu ada devil advocate, perlu ada kontestasi dari isu yang lain. Boleh nggak saya berikan kesempatan narasumber di sini untuk mempertanyakan itu kepada Anda? Boleh. Silakan. Terima kasih Bung Iwan. Bung Said, saya rasa kita semua rakyat Indonesia sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu harga mati. Kita sepakat semuanya seperti itu. Cuma problemnya yang sekarang terjadi, kita seolah yang seperti yang disampaikan Bung Said tadi, kita tergantung pada sosok seorang gitu. Ini Bung Bambang Rukminto, Bung Said ya, dari ISES. Oke, silakan. Terlalu tergantung pada sosok seseorang. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bung Said itu adalah Febri Ardiansyah seperti itu. Saya menyatakan semangat
Oke. Ya, Tolong bedakan ya. makanya kita tidak bisa semangat itu siapapun harus semangat gitu loh. Tidak bisa kita melihat sosok Tapi- seperti itu karena Enggak, kan? sapu kita menyapu Saya sesuatu yang kotor tidak bisa dengan sapu yang kotor juga seperti itu kan. Saya tidak menyebutkan, ya. Jadi artinya gini Bung Said, artinya gini, kalau yang dianalogikan Bung Said tadi seperti itu, resikonya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kortas Tipikor kali ini itu adalah salah gitu loh. Padahal Siapa yang menyatakan salah? ya tidak, kalau analoginya seperti itu, Ini kalau logika yang dibangun oleh Bung Said seperti itu, seolah-olah Kortas Tipikor saat ini salah. Ini ada Kortas Saya tidak Tipikor. menyatakan salah. Sebentar, pelan-pelan dulu. Iya, saya paham. Hati-hati ya, Sebentar. ini masalah kasus sangat sensitif. Jadi Benar. saya potong Anda, Kita kalau Anda sepakat. mengklaim, padahal saya nggak pernah menyatakan. Oke? Kita sepakat kasus ini sangat sensitif karena menyangkut elit penegak hukum kita makanya, seperti jangan itu. menuduh orang yang nggak saya katakan. Nah, kalau yang logika yang Anda bangun, artinya Kortas Tipikor ini menyerang siapa gitu loh. Yang diserang, yang dilawan Kortas Tipikor saat ini Saya adalah tidak pernah menyinggung Kortas Tipikor loh.